Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simetri, terima kasih sudah bergabung. Ya, di sini Ibu Aja Nurhayati akan memberikan edukasi kepada kita ya, tausiah kepada kita tentang apa ya saja itu godaan-godaan syaitan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Silahkan Ibu Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, syukur dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama membahas tentang godaan iblis, di mana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan setan seperti salah seorang dari kalian dapat mengendalikan untanya dalam suatu perjalanan. Makanya ada yang bertanya pada waktu itu, sehingga Rasulullah menjawab seperti itu juga. Ada yang bertanya, apakah setan tidur? Lantas dijawab, tentu kita, seandainya setan itu tidur, tentu kita dapat beristirahat. Ketahuilah, seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan setan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa seperti itu? Karena iblis ketika dia dikutuk oleh Allah, dia sangat terpukul dan sangat marah karena kesombongannya. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud atau memberi penghargaan kepada Nabi Adam atas kebesaran Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang kelak nanti menjadi khalifah di atas bumi. Di mana kita tahu bersama bahwa ketika iblis itu diperintahkan sujud di hadapan Adam, karena kesombongannya dia mengatakan, bukankah aku ini lebih baik daripada Adam? Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah yang menjijikkan. Nah, karena kesombongannya itu, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mengetahui bahwa Allah menghukumnya, bahwa Allah melaknatnya, dia mengatakan, wahai Allah, karena engkau telah mengutukku, maka saya meminta kepadamu agar saya dapat menggoda anak cucu Adam dari mukanya, belakangnya, kiri kanannya, sampai saya bisa masuk ke dalam dadanya dan mengalir melalui darahnya. Coba lihat. Dan dia juga minta, ya Allah, panjangkan umurku sepanjang umur dunia. Dan aku mohon juga, jika lahir anak Adam satu, maka lahir pula anakku satu. Maka Allah mengatakan iya. Jadi karena geramnya, dan dia mengatakan, saya akan berusaha. Karena kesombongannya, dia mengatakan, saya akan berusaha menggoda anak cucu Adam, sehingga dia masuk
ke dalam golonganku. Begitu geramnya, begitu congkaknya, begitu sombongnya. Tapi Allah mengatakan, kecuali hambaku yang ikhlas, yang tulus. Nah, kita lihat, dan itu iblis ketika dia menggoda seseorang itu dia sangat lemah lembut, bahkan dia atasnamakan Allah. Seperti ketika dia menggoda Nabi Adam, dia katakan, wahai Adam, demi Allah, kenapa engkau dilarang mendekati buah ini? Padahal seandainya kamu memakannya, kamu akan menjadi malaikat dan tinggal di surga ini, dan engkau kekal di dalam surga ini. Itulah. Jadi kita melihat bagaimana bujuk rayunya sehingga Hawa itu tergoda dan mempengaruhi suaminya untuk memakan buah itu. Sehingga dia telah melanggar, maka dia juga diturunkan ke bumi. Dan ketika dia turun ke bumi, berapa lama baru ketemu dengan istrinya, maka Nabi Adam ketemu dengan istrinya itu nanti di di Mekah, di Padang Arafah, ada di situ namanya ada di situ namanya astagfirullah, saya lupa. Jabal Rahmah. Di situ Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu. Berapa lama baru mereka bertemu. Mereka turun ke bumi, mereka tobat. Nah, di situ kebaikannya Nabi Adam, karena ketika dia bersalah, dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat kepada Allah. Sementara iblis, dia tidak mengakui kesalahannya dan dia merasa terus-menerus bahwa dia benar, dan dia mau membuktikan kepada Allah bahwa dia lebih baik daripada kita manusia. Coba ketika bagaimana dia mendatangi kita, sehingga kita kalau kehilangan kendala, kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Jadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita lihat kisahnya bagaimana iblis menggoda Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu selalu bagaimana keyakinannya kepada Allah. Dia selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku. Sehingga ketika dia mau dibakar itu dia hanya katakan, padahal malaikat mengatakan, wahai katanya Ibrahim, jika engkau berdoa kepada Allah agar engkau dihindarkan dari kayu bakar itu, maka kami malaikat akan memporak-porandakan itu kayu bakar dan menjauh dari gundukannya itu. Tetapi Nabi Adam mengatakan, bagaimana caramu? Dan Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana caramu? Ternyata malaikat juga memohon kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu mengapa bukan aku yang langsung memohon kepada Allah? Lalu Nabi Ibrahim hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, cukup Allah bagiku, cukup Allah bagiku. Dia mengatakan beberapa kali, maka Allah mengatakan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah karena Ibrahim.
Sehingga orang-orang kafir ketika dibuka, seketika beberapa lama dibakar Nabi Ibrahim, dibongkar itu apinya, kelihatan Ibrahim begitu segar, tidak ada sedikit pun yang terbakar pada tubuhnya. Luar biasa sekali. Begitulah ibu-ibu dan anak-anakku, kalau kita berserah diri kepada Allah. Nah, kenapa ketika juga datang iblis menggoda Nabi Ibrahim, ketika dia bermimpi bahwa anaknya akan Allah memerintahkan agar dia menyembelih anaknya Ismail itu. Kemudian beberapa kali dia sholat memohon, apakah itu benar bukan datangnya dari iblis? Ternyata Allah yang memerintahkan. Makanya dia sami'na wa ata'na. Dia ikhlas kalau itu memang kehendak Allah. Dia ikhlas menyembelih anaknya Ismail. Kemudian dengan hati-hati dia juga menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Anaknya mengatakan, ya ayah, silahkan, engkau mendapatiku menjadi anak yang soleh dan anak yang sabar. Lalu istrinya didekatinya juga, bahwa ada perintah Allah untuk menyembelih anak kita, wahai Siti Hajar. Istrinya dengan ikhlas juga mengatakan, kalau itu memang kehendak Allah, aku rela wahai suamiku. Nah, ketika mereka semua sepakat, maka iblis sangat geram. Dia mendatangi Ibrahim dengan bujukannya. Maka Ibrahim juga tidak tergoyah. Dia datangi Siti Hajar. Siti Hajar juga tidak goyah dengan begitu nekatnya kalau memang itu perintah Allah. Didatangi seorang anak yang soleh. Adakah anak seperti Ismail yang sudah mau disembelih, tapi dengan kata tauhid bahwa itu karena Allah, dia ikhlas. Itulah mengapa kalau kita menunaikan ibadah haji, ada 3 tiang yang kita tempati melontar, melempar. Karena di tiang-tiang itu iblis menggoda Nabi Ibrahim. Di tiang yang satu lagi menggoda istrinya, yang satu lagi menggoda anaknya, sehingga kita melempar di situ dan kita berdoa agar sifat-sifat setan yang melengket juga pada diri kita buang jauh-jauh dengan berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari iblis, jauhkanlah aku dari godaan iblis, sebagaimana engkau memberikan kepada Umar. Bagaimana Umar ketika dia berjalan, itu iblis sangat takut kepadanya. Jika Umar berjalan di tempat ini, maka iblis menjauh darinya. Kenapa? Karena Umar juga telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kita yang tidak bersama setan. Saya sendiri pun ada juga setan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi setan saya itu, sehingga dia saya kalahkan. Hadis riwayat Ibnu Jauzi. Begitu juga Umar bin Khattab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada Umar. Dia katakan, demi Tuhan yang menguasai diriku di dalam
tangannya, tidaklah engkau bertemu dengan setan pada suatu jalan, melainkan menyingkirlah setan itu kepada jalan lain yang tidak engkau lalui. Hadis riwayat Muslim. Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu seperti malaikat. Mereka juga punya tugas-tugas. Malaikat ada ditugasi mencabut nyawa, memberi rezeki, ada ditugasi untuk menjaga neraka, menjaga surga, dan lain sebagainya. Nah, iblis juga ada yang menggoda kita ketika kita berwudu, ketika kita mau sholat, menggoda anak-anak kita, menggoda kita ketika di pasar, ketika di mana, menggoda kita agar kita suami istri dapat bercerai. Nah, dari sekian banyak tugas-tugas itu, datang satu persatu itu iblis melapor kepada bosnya. Dia katakan, saya sudah membunuh ini, saya sudah melakukan pertengkaran antara ini dan itu, saya sudah menggoda anaknya ini, saya sudah melakukan ini agar mereka berkelahi dan sebagainya. Yang satu mengatakan, saya sudah dapat menceraikan suami istri. Nah, apa yang dikatakan oleh bosnya itu? Dia katakan, engkaulah yang pemegang kekuasaan yang tertinggi dari segala beberapa bagian yang kuberikan kepada teman-temanmu. Karena kau mampu menceraikan suami istri, maka hadiah yang kuberikan itulah hadiah yang paling tinggi di antara kalian. Kenapa? Karena akibatnya terhadap anak kita, terhadap yang lain-lainnya. Kemudian ketika anak kita kadangkala dia rewel, bagaimana menangis, kita juga gelisah. Suami juga gelisah karena dia bagaimana mempengaruhi kita sehingga dalam rumah itu kacau balau. Tetapi sebagai ibu yang tangguh, yang kuat, kita jangan ikut marah. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling kuat? Rasulullah mengatakan, yang paling kuat bukan orang yang mampu melawan harimau, tetapi yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Sebab menahan amarah sama dengan menahan 2 ekor kuda yang saling tarik-menarik. Betapa kuatnya amarah kita. Ketika iblis meniup hidung kita, kita sudah tidak sadar. Semua kata-kata yang jelek sudah keluar. Apatah lagi kalau anak kita itu merupakan doa. Na'udzubillah. Ada orang marah terhadap anaknya, dia mengatakan, mudah-mudahan kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu menjadi pejabat. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, yang bertakwa. Nah, jangan sampai kita ibu hilang kendali. Tetapi ingat bagaimana lezatnya ketika kita keluarga kita diserang marah, anak kita, suami kita, panas suasana, kita pergi duduk, tawakal kepada Allah, membaca ayatul kursi, membaca al-ikhlas, membaca kul auzu birabbil falak, membaca an-nas. Silahkan bagaimana nikmatnya ketika kita selesai membaca itu. Mereka semua tidak mampu menahan amarahnya,
Tapi kita yang tawakal kepada Allah membaca itu, insya Allah kita terhindar dari marah. Sejarah kita tengok bagaimana iblis mengajarkan ayatul kursi kepada salah seorang sahabat Rasulullah yang memegang itu semacam perbendaharaan negara. Pada suatu malam datanglah iblis menjelma sebagai manusia. Dia waktu itu mengambil bahan makanan yang ada di gudang. Kemudian dipeganglah tangannya oleh penjaga gudang itu. Lalu ditanya, siapa engkau? Dia bilang, aku adalah seorang yang miskin. Saya punya anak, kasihan kelaparan. Dan tidak, penjaga gudang mengatakan, tidak. Kamu harus saya lapor kepada Rasulullah. Dia bilang, jangan, lepaskanlah aku. Besok aku tidak akan datang lagi. Kemudian dilepaslah. Kemudian besok malamnya dia datang lagi. Dia mengambil lagi makanan dalam perbendaharaan itu. Dia ambil lagi. Kemudian didapati lagi, lalu dipegang lagi tangannya. Lalu diancam akan dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, lepaskanlah aku kasihan punya anakku kelaparan, tolonglah, saya tidak akan begitu lagi. Maka dilepaslah. Tetapi besok malamnya dia datang lagi. Tapi sebelumnya itu Rasulullah mengatakan kepada penjaga gudang ini, apakah kamu punya tamu semalam? Dan iya Rasulullah, dia datang mengambil barang-barang di gudang. Tapi saya pegang tangannya, dia mengatakan, lepaskanlah aku, saya tidak akan begitu lagi. Rasulullah mengatakan, besok malam dia akan datang lagi kepadamu. Ternyata besok malamnya dia betul-betul datang lagi. Maka dipeganglah tangannya. Lalu penjaga gudang itu mengatakan, kamu tidak akan saya lepas dan saya akan laporkan kepada Rasulullah. Lalu dia memelas dan dia mengatakan, lepaskanlah aku. Jika engkau melepaskan aku akan mengajarimu sesuatu yang paling berharga dan kamu tidak akan diganggu oleh iblis. Dan baiklah. Lalu dilepas tangannya, lalu dia mengatakan, bacalah ayatul kursi. Jika engkau membacanya, maka engkau tidak akan diganggu oleh iblis. Besok paginya, penjaga gudang ini bertemu dengan Rasulullah. Atau dia datang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam tamuku itu datang lagi. Lalu bagaimana dia punya reaksi terhadapmu? Betulkah itu ya Rasulullah? Dia mengajariku tentang ayatul kursi. Aku membacanya agar saya tidak diganggu oleh iblis. Itu betul. Wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui siapa itu? Tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah iblis yang diperintah Allah untuk mendatangimu. Nah, itulah salah satu rahasia bagaimana khasiatnya ayatul kursi. Sehingga saya pribadi banyak melakukan itu karena salah satu hadis yang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang membaca ayatul kursi pada waktu pagi hari dan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka tidak akan diganggu oleh setan atau tidak akan disentuh oleh setan sampai malam harinya.
Kemudian barang siapa yang membaca pada malam hari, maka dia tidak akan diganggu oleh iblis setan sampai pagi harinya. Tetapi ketika kita membaca, kita harus maknai apa artinya, kita memahami dan betul-betul memohon kepada Allah, karena kita tidak akan bisa lepas dari genggaman tangannya, dari genggaman. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan mendatangi kita karena geramnya, karena dongkolnya dia dikutuk oleh Allah. Dia mengatakan, saya akan menggoda anak cucu Adam dari mukanya, belakangnya, kiri kanannya. Bahkan saya akan masuk ke dalam dadanya, mengalir melalui darahnya. Coba, sehingga dia menginginkan kita masuk bersamanya di dalam neraka, masuk bersamanya ke dalam golongannya. Ibu yang dimuliakan Allah, kehati-hatian kita, kesungguh-sungguhan kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari iblis. Ingat bahwa tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita, Allah mengatakan, saya menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Maksudnya kita hanya mengabdi, hanya taat kepadanya, bukan yang lain-lain. Nah, kita lihat bagaimana ketika Nabi Ayub, geramnya begitu iblis melihat amalannya Nabi Ayub. Dia katakan, memangnya Allah, Ayub begitu tenang beribadah karena engkau beri kekayaan, engkau beri anak yang banyak, engkau beri istri, sehingga dia tenang melakukan ibadah kepadamu. Tapi izinkan saya ya Allah untuk menaklukkannya. Allah mengatakan, silahkan, tapi engkau tidak akan mampu mengalahkannya, karena dia adalah orang yang betul-betul ikhlas dan sabar. Tapi dia membuktikan karena kesombongannya. Maka pada waktu itu yang pertama, ketika Nabi Ayub sementara beribadah kepada Allah, iblis pergi membakar. Iblis membakar kebun, buah-buahannya dan semua kekayaan-kekayaannya Nabi Ayub dibakar oleh iblis. Ketika itu dia mendatangi Nabi Ayub dan dia mengatakan, wahai Ayub, hartamu, kebunmu sudah hangus, sudah hancur, sudah terbakar. Apa Nabi Ayub tidak goyah dalam beribadah kepada Allah? Dia menyelesaikan. Nanti setelah selesai baru dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, iblis tambah marah. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan saya menggoda Nabi Ayub, berilah anaknya semua meninggal. Allah bilang silahkan. Nah, ketika anak Nabi Ayub itu sementara, ada yang mengatakan sementara makan, ada yang mengatakan sementara tidur di dalam suatu ruangan, maka datanglah iblis kasih dia goyangkan itu rumah sehingga rubuh runtuh mengenai anaknya Nabi Ayub, sehingga anaknya Nabi Ayub 12 orang itu meninggal semua. Nah, ketika itu Nabi Ayub juga masih sementara beribadah. Nabi Ayub tidak goyah. Iblis berteriak, wahai Ayub,
anakmu semua telah musnah, sudah meninggal semua. Tinggallah engkau beribadah kepada Tuhanmu. Maka ketika itu Nabi Ayub menyelesaikan ibadahnya. Setelah selesai baru dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, anak-anakku, tidak sampai di situ cobaan Nabi Ayub. Iblis masih geram, tidak puas, dan dia memohon lagi kepada Allah agar Nabi Ayub diberi penyakit. Maka ketika itu Ayub diberi penyakit, iblis, ada yang mengatakan iblis meniup pantatnya Nabi Ayub sehingga bengkaklah perutnya, kemudian membusuk seperti orang lepra, dan itu dia punya daging itu sudah jadi ulat. Maka masyarakat sekitarnya takut kalau maka ketika itu Nabi Ayub disingkirkan oleh masyarakatnya, karena masyarakatnya takut jangan sampai penyakitnya itu menular. Lalu dia katakan, wahai istri Nabi Ayub, singkirkanlah suamimu dari kami. Kalau kamu tidak menyingkir, maka kami yang akan bertindak. Maka dia boyonglah kasihan suaminya ke suatu tempat yang tidak ada di situ penghuninya. Dia mendapatkan suatu rumah yang sudah kumuh, yang tidak dihuni oleh orang. Jadi ketika itu diboyonglah suaminya ke tempat itu, dan di sanalah kasihan. Lihat bagaimana dari segi sosial dia sudah sakit, kemudian disingkirkan lagi dari masyarakat, bagaimana perasaannya. Dia sudah tidak berdaya. Nah, ketika itu lagi istrinya bekerja pada suatu perusahaan roti. Tetapi apa yang terjadi ketika suaminya, ketika dia diketahui bahwa dia adalah istrinya Nabi Ayub, maka orang perusahaan itu mengatakan, janganlah, berhentilah kamu bekerja di sini. Jangan sampai orang mengetahui bahwa engkau adalah istrinya Nabi Ayub. Maka perusahaan roti kami atau roti-roti kami itu tidak laku. Maka dikeluarkanlah dia dengan hati yang sedih. Mereka sudah lapar, suaminya juga sudah lapar. Maka dia pergi ke suatu tempat. Maka dia menginginkan roti, tapi dia tidak punya uang. Lantas yang punya perusahaan roti mengatakan, baiklah, berilah saya gelungan rambutmu, dan engkau tukar dan saya tukar dengan roti. Apa daya, tidak ada jalan lagi, satu-satunya harus memotong rambutnya itu dan menukarnya dengan roti. Setelah itu dia pulang menemui suaminya yang lagi lapar. Tetapi apa yang terjadi, suaminya itu mengatakan, jangan sampai istriku sudah menjual dirinya. Lalu dia membelikan saya roti. Nah, di dalam hatinya, kalau saya sehat, saya akan merajam engkau. Bagaimana perjuangannya istrinya dan rasa cintanya kepada suaminya, tapi suaminya berprasangka seperti itu. Nah, Alkisah beberapa lama dagingnya Nabi Ayub semakin banyak ulatnya, ulat dengan ulat
saling memakan. Akhirnya yang di dalam badannya itu tinggal 2 ulat yang besar. Yang satu hendak memakan lisannya, lidahnya, yang satu hendak memakan hatinya. Ketika itu dia mengatakan, kalau itu lidahku yang dimakan ulat dan hatiku juga dimakan ulat, ya Allah, aku sudah tidak bisa menyebut namamu lagi. Aku sudah tidak bisa bersikir lagi kepadamu. Dan juga sudah berapa lama istrinya mengatakan, kamu kan seorang nabi, mengapa engkau tidak memohon kepada Tuhanmu agar dia menyembuhkanmu? Tapi Nabi Ayub mengatakan, wahai istriku, aku malu kepada Allah. Saya diberi kesehatan beberapa puluh tahun, sementara aku sakit baru 8 tahun. Aku malu kepada Allah. Tetapi ketika lisannya dan hatinya yang mau dimakan oleh ulat, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi dayaku, la haula wala quwata illa billah. Sembuhkan hambamu ini. Karena kalau itu yang diambil, ya Allah, itu yang kamu ambil, ya Allah, aku tidak bisa lagi menyebut namamu. Aku tidak bisa lagi membaca, bersikir kepadamu. Karena itu sembuhkanlah aku, ya Rabb. Maka sembuhlah. Datanglah malaikat membawa air yang hangat untuk diminum. Yang satu lagi untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Maka pada waktu itu sembuhlah Nabi Ayub. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini kisah nyata. Begitulah kalau Allah menguji hambanya. Seperti kita kalau kita diuji. Kan dalam Al-Quran dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu beriman sebelum melalui cobaan-cobaanku. Kita akan diuji dari kesehatan. Kita diuji dari beberapa makanan, kekurangan makanan. Itulah, jadi seperti kita misalnya, jangan takut kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan apa dan sebagainya. Mari kita berusaha dan jangan malu. Artinya malu memang sebahagian daripada iman. Tetapi dalam hal mencari pekerjaan, apapun itu, yang penting halal. Ada satu kisah. Ada seorang anak yang ibunya itu suka menikah dan dia mendapatkan ayah sambung yang tidak membahagiakan dia, artinya tidak cocok. Maka dia lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya. Di dalam perjalanan tidak ada pekerjaan yang dia dapat, tidak ada yang bisa menerimanya. Hanya satu, yaitu menjaga WC umum dan membersihkannya. Alkisah, pada suatu hari datanglah semacam penjahat, apakah bahasanya itu, beberapa orang yang nongkrong di situ, sehingga orang-orang takut masuk ke WC umum itu yang dijaga oleh anak ini. Lalu bosnya mengatakan, hei, tugasmu itu mengusir orang itu supaya orang yang mau masuk ke situ datang. Kita tidak punya pemasukan kalau dia selalu berada di situ. Tapi anak ini, dia berpikir, jika saya memarahi dia, jelas dia memukulku dan saya mendapat musuh yang banyak. Makanya caranya dia dekati, kemudian dia bersahabat, tetapi memang hatinya itu tulus,
dia ikhlas bagaimana memotivasi, karena dia merasa sudah bersahabat, dia motivasi bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang baik, walaupun misalnya bagaimanapun statusnya. Dia katakan seperti saya ini, saya hanya menjaga WC umum ini, tapi itu saya syukuri karena saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya bisa artinya saya bisa hidup walaupun sederhana. Nah, melalui pekerjaan itu dia berusaha mengembangkan dirinya dan mengembangkan terus. Dia mengikuti orang-orang yang sudah maju, dia ikuti walaupun di situ dia jadi pembantu dan sebagainya. Dia melihat perkembangan orang itu, bagaimana dia bisa berkembang dengan pesat. Dan dia mohon kepada Allah, memohon pertolongan. Akhirnya dia menjadi dewasa dan punya beberapa perusahaan sampai sekarang. Dia berangkat dari kesabaran dan inna a'malu binniyati. Di sini bagaimana niat kita. Ketika kita berniat menjadi baik, maka kita akan menjadi baik. Dan jangan gengsi, yang penting halal. Istri juga jangan kita hanyut, jangan kita melihat bagaimana, artinya kalau dari segi itu kita melihat ke bawah, kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan dan sebagainya, masih bisa beribadah, masih bisa berdoa, masih banyak harapan. Dan juga Allah kan mengatakan, kadangkala menurut kamu itu tidak baik, misalnya kita ditimpa sesuatu yang tidak baik, Allah mengatakan kadangkala menurut kamu itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik untukmu. Nah, di sini kesabaran kita diuji. Apa tujuan kita hidup? Ya, ketujuan kita hidup ini hanya mengabdi kepada Allah. Tak usah kita gentar, tak usah kita haus dengan pujian, tak usah kita takut dengan hinaan. Tapi kalau kita bersama Allah, kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman. Iya, itulah kehidupan, kehati-hatian kita menghadapinya. Di sini kita harus menjadi manusia yang tangguh, manusia yang kuat, manusia yang sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur ini merupakan dua sayap yang harus kita hati-hati. Jangan kita buruk sangka kepada Allah. Nah, kita lihat lagi bagaimana bujukan setan. Seolah-olah dia menasihati Fir'aun. Ketika dia mendatangi Fir'aun, dia mengatakan, "Hai Fir'aun, apakah engkau mengenal saya?" Fir'aun mengatakan, "Iya, saya mengenal engkau." Iblis mengatakan, "Tapi sungguh kamu terlalu berani." Dan kenapa? Engkau telah menyatakan dirimu bahwa engkau adalah Tuhan. Iya. Padahal saya katanya ini, saya yang paling tua daripadamu. Kemudian saya punya ilmu lebih banyak darimu. Tapi saya tidak berani menyatakan bahwa saya adalah Tuhan. Fir'aun mengatakan, "Iya, tapi saya kan mau bertobat."
Bujuk lagi setan. Jangan kamu terburu-buru bertobat, hai Fir'aun. Bukankah kamu sudah dipercaya oleh masyarakatmu sebagai Tuhan? Kalau kamu bertobat cepat, maka kamu akan dihina oleh masyarakatmu. Kamu akan dikejar, bahkan kamu dibunuh. Iya, dia mengatakan iya. Akhirnya dia mengikuti. Dia takabur dengan kesombongannya sebagai Tuhan. Nah, itulah bagaimana iblis menggoda orang sehingga tergelincir. Padahal tadinya dia mau bertobat, tapi karena dia sudah dibolak-balikkan, diguling-guling seperti bola oleh iblis. Kan iblis tadi mengatakan saya bisa mengalir ke dalam darahnya, masuk ke dalam badan. Nah, memang ada juga kisah begini. Iblis ketika dia mengatakan kepada seseorang, dulu ketika saya masuk ke dalam badanmu, badanku gemuk. Tetapi setelah aku berada di dalam badanmu, aku menjadi kurus. Lalu ditanya, kenapa mesti begitu? Iya, karena zikirmu kepada Allah yang membuat saya kurus. Coba kita lihat bagaimana permintaan iblis. Adam juga berkata, Tuhanku, Engkau telah memberikan kekuatan kepada iblis atas diriku. Aku tidak dapat mencegahnya kecuali dengan pertolonganmu. Allah berfirman, wahai Adam, tidak lahir seorang anak darimu kecuali aku menyerahkannya kepada malaikat yang menjaganya. Tambah lagi minta Adam, aku memberinya kebaikan 10 kali lipat. Jawab Allah, memenuhi permintaan Adam. Kemudian Adam mengatakan, tambah lagi ya Allah. Allah mengatakan, aku tidak akan mencabut pertobatan dari mereka selama ruh mereka lekat pada badan mereka. Jawab Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, membenarkan kata-kata tiada siapapun yang percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati Rasulullah, membenarkan kata-kata tiada siapapun yang percaya. Sayyidina Abu. Tanya iblis. Rasul untukmu, hai iblis, adalah para dukun. Kemudian dia bertanya lagi, apa kitab-kitabku ya Allah? Tanya iblis. Yaitu kitab-kitabmu pembuatan tato. Kemudian dia bertanya lagi, apa hadisku? Tanya iblis. Hadismu, hai iblis, adalah kebohongan. Terus dia katakan lagi, apa Qur'anku? Lalu Allah mengatakan syair. Dia bertanya lagi, apa muazinku? Allah mengatakan seruling.
Apa masjidku? Allah mengatakan pasar. Apa rumahku? Dia mengatakan kakus. Itu kan kakus WC. Apa makananku? Semua makanan yang dimakan anak cucu Adam tidak dengan menyebut namaku, itu adalah makananmu. Apa minumanku? Segala yang memabukkan. Apa alat perburuanku? Yaitu kaum wanita. Nah, iblis akan menghancurkan kita dengan 3 hal. Tahta, harta, wanita. Makanya Rasulullah mengatakan, karena wanita negara maju, karena wanita negara hancur. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.